Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziprofi Pratama dengan NIM 0559255523 dari jurusan Sistem Informasi dari Fakultas Sains dan Teknologi dari kampus UT Cabang Bandung. Oke, di sini saya akan memenuhi tugas untuk mata kuliah basis data berupa praktikum dengan pembuatan video gitu ya. Nah, jadi di tugas pertama saya ini adalah saya mendapatkan contoh kasus, teman-teman, yaitu di mana saya akan membuat semacam ERD-nya di rumah sakit ya. Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan aplikasi YED Graph Editor sebagai bahan uji coba saya gitu ya, untuk melaksanakan praktikum ini. Oke, jadi di sini saya mendapatkan contoh kasus yaitu di sebuah rumah sakit gitu ya. Jadi sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Oke, jadi langkah pertama itu kita akan menentukannya dulu gitu ya. Ini mana aja yang harus kita perhatikan gitu ya dalam pembuatan ERD ini gitu ya. Nah, jadi dalam modul UT gitu ya, pada bab 2 yaitu prosedur pelaksanaan praktik dan praktikumnya, yaitu tentang ERD ini. Di sini langkah pertama itu kita akan mengidentifikasi dulu gitu. Mana yang disebut entity, mana yang disebut atribut, apa itu field dan semacamnya gitu ya. Singkatnya, entity itu adalah sebuah nama sebagai nama sebuah data gitu ya. Atribut sendiri itu adalah pelengkap datanya gitu sebagai informasi lengkap akuratnya dan semacamnya gitu ya. Di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada tabel 1 yaitu object entity relationship gitu ya. Nah, di sini salah satunya di sini kita akan memperhatikan yaitu adalah di bagian kedua gitu ya. Itu sebagai entity. Nah, karena di sini saya bacanya penting gitu ya. Oke, cara taunya penting gimana sih? Kita lihat dulu dari contoh ceritanya gitu ya. Oke. Oke, dari contoh cerita di sini, kita tahu di sini ada 3 peran gitu ya dalam rumah sakit itu yang sangat penting gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah dokter. Dokter udah jelas lah. Dokter ya tugasnya untuk menangani pasien, untuk menyembuhkan pasien, untuk berinteraksi dengan pasien gitu ya. Sehingga dokter ini tidak bisa disebut lemah karena memang dia itu adalah kunci utama dalam sebuah rumah sakit gitu ya. Nah, di dokter ini dia itu akan pasti punya pasien-pasien gitu ya yang akan disembuhkan, yang akan dia konsultasikan dan semacamnya gitu kan. Dan yang kedua itu adalah pasien. Ya sesuai namanya pasien ya adalah orang yang akan ditangani oleh dokter tersebut gitu ya. Sehingga pasien ini merupakan kunci keduanya untuk dokter. Jadi ibarat kayak kalau ada dokter pasti ada pasiennya gitu ya. Nah, tapi masalahnya di sini, pasien itu tidak bisa langsung interaksi dengan dokter. Pasien tidak bisa langsung disembuhkan oleh dokter. Nah, di sini pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi. Sehingga administrasi itu juga disebut penting. Karena itu sebagai semacam kayak penghubung antar pasien sebelum ke dokternya gitu ya. Jadi administrasi itu merupakan titik tengahnya interaksi keduanya gitu. Walaupun tetap nanti pada akhirnya pasien tetap dengan dokter gitu ya. Cuman sebelum menuju ke dokter ya pasti pasien harus mendaftar dulu ke administrasinya gitu. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa dokter berarti ada 3 entity ya yang kita pastikan, yaitu ada dokter, ada pasien, dan juga eh, ada administrasi gitu ya. Nah, sehingga kita kalau ngelihat dari diagram kita bisa lihat sini kita menggunakan yang keduanya gitu ya, yaitu sebagai entity-nya gitu ya. Nah, berarti kita tinggal buat aja di sini. Sini saya menggunakan aplikasi YED Graph Editor gitu ya. Teman-teman bisa download aja di Google dan semacamnya gitu ya. Dan juga di sini saya menggunakan operating system Linux gitu ya. Oke. Nah, tapi sebelum kita mulai praktiknya, kita lebih dianjurkan dulu kita untuk men-save dulu gitu ya. Jadi teman-teman setelah membuka YED itu pasti ada option untuk membuat dokumen gitu ya. Nah, setelah membuat dokumen,
Teman-teman perhatikan dulu sini ada unnamed di atasnya gitu ya. Nah, untuk mencegah misalnya nanti ada sebuah kecelakaan seperti kayak lupa tersave atau semacamnya, kita save dulu gitu ya. Pastikan save dulu dengan cara teman-teman tinggal klik di bagian file, lalu di bagian ke menu save as. Nah, silakan teman-teman simpan aja di folder mana yang pengen teman-teman simpan. Nah, di sini karena praktikum saya itu tentang ERD, jadi saya bakal namain ERD underscore rumah sakit underscore lagi basis data. Oke, T ya. Oke, kita tinggal save aja. Pastikan format file itu adalah grep.ml gitu ya. Oke, kalau udah tersave ini berarti kan kita udah bisa tenang gitu ya sambil praktikumnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini di bagian pojok kanan kita pilih dulu kita cari ke menu bagian entity relationship gitu ya. Karena kita akan membuat hubungan database antar database gitu ya. Nah, langkah pertama itu kita akan menentukan dulu entity-nya. Tadi kita udah dapat gitu ya. Entity itu adalah dokter, pasien, dan juga administrasi. Kita tinggal drag and drop aja dengan cara tekan bagian kotak entity ini, lalu ditarik aja ke kiri gitu ya. Nah, dia langsung ada muncul gini. Kalau udah ini kita langsung lepaskan aja mouse-nya gitu ya. Oke. Nah, kalau udah kita tinggal tinggal atur aja besarannya gitu ya. Nah, setelah kita udah masukin sini, kita ganti dulu namanya. Nah, cara gantinya namanya cukup klik di bagian sini, yaitu dengan cara double klik gitu ya. Nah, setelah double klik di sini kita tinggal kasih nama aja gitu ya. Nah, di sini saya akan kasih nama dulu. Yang pertama itu adalah dokter gitu ya. Dokter. Oke, itu peran pertama yang ada di rumah sakit. Oke, maaf. Nah, cara memindahkannya si Grab ini, kita pertama klik dulu Grabnya. Nah, di sini dia udah langsung kayak kursor semacam kayak untuk pemindahan gitu ya. Nah, kita tinggal tahan aja, tinggal tarik aja ke kiri gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu kita masukin pasien gitu ya. Kita tinggal tarik aja sama seperti sebelumnya. Atau kalau teman-teman misalnya agak kelamaan kalau tarik satu-satu, teman-teman bisa dengan cara yaitu dengan cara seperti ini. Klik-klik aja yang bagian dokter ini, lalu di copy, Ctrl C, Ctrl V. Ya, itu untuk copy paste gitu ya, agar lebih cepat gitu. Cuman agar tidak terjadi kesalahan, mungkin teman-teman boleh dengan cara drag and drop satu-satu gitu ya. Oke, di sini saya menggunakan Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V untuk memudahkan. Nah, di bagian kanan di sini kita kasih nama aja pasien. Oke. Nah, tadi kan saya udah jelaskan gitu ya. Untuk untuk interaksi pasien dengan dokter itu tidak bisa secara langsung gitu ya. Sehingga pasti kita akan ditambahin di tengahnya itu adalah sebagai administrasinya gitu ya. Oke, kita tambahin di tengahnya. Nah, kita kasih nama aja administrasi. Oke, ini sudah ini ya. Oke. Oke, kalau udah kita tinggal atur-atur aja untuk pemindahan posisinya gitu ya. Oke. Kenapa sih kita dibikin jadi segitiga semacam begini gitu ya? Karena ya ini akan memunculkan interaksi gitu ya. Jadi mungkin kalau di suatu saat di rumah sakit itu ya pasti pasien itu akan bertanya dulu kepada dokter gitu. Nah, tapi sebelum ke dokter dia juga minta dokter itu harus meminta pasien itu untuk mendaftarkan diri dulu ke administrasi gitu ya. Gitu. Jadi ini akan membuat semacam interaksi saling berkaitan satu sama lain gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebenarnya di sini saya sudah mendapatkan tugas panduannya, langkah-langkah praktikumnya gitu ya. Jadi saya di sini akan mengacu untuk langkah selanjutnya itu mengacu pada panduannya. Oke, kita lanjut. Oke, dari cerita tersebut di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu adalah karena tadi entity sudah didapatkan, ya pastinya kita akan mencari informasi lebih lanjutnya dari entity tersebut. Nah, dari untuk informasi lebih lanjutnya itu kita menggunakan yaitu adalah diagram atribut gitu ya. Ya sesuai namanya atribut ya sebagai pelengkap gitu, pelengkap informasi tambahan dari sebuah entity gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi dari ceritanya
satu hal yang pasti di benak teman-teman di sini adalah nama gitu ya. Itu udah pasti lah. Nama pasien, nama dokter, nama administrasi itu udah pasti. Namun ada yang lebih penting lagi, yaitu adalah ID. Kalau nama itu pasti ada kemungkinan di dunia ini pasti ada yang sama mungkin ya, nama itu ada yang namanya Sucipto ya pasti ketemu sama Sucipto lagi. Namun ada yang membedakannya yaitu adalah ID-nya. Atau kalau teman-teman di dalam lingkungan realita itu adalah nick gitu ya. Nick dalam sebuah kartu keluarga atau dalam sebuah KTP. Sehingga ID adalah merupakan inti dari interaksi dari antar sesamanya gitu ya. Oke, kita perhatikan lagi dalam studi kasusnya. Di sini udah pasti nama itu yang pertama. Kalau dalam dokter itu pasti ada yang namanya itu spesialisnya. Itu dokter udah pasti gitu ya. Dia spesialisnya apa, terus dia waktu kerjanya di jam berapa aja gitu dan semacamnya. Dan pasien pun sama. Pasien pun siapa namanya, apa ID-nya, dan juga bagaimana rujukannya dan semacamnya gitu ya. Nah, di sini di dalam modul praktikum panduan ini kita sudah mendapatkan untuk atributnya itu yang di bagian dokter itu ada 1 2 3 4 5 6 7. Kayak ada 7 ya gitu ya. Nah, yang pertama itu di mana dokter itu memiliki atribut sebagai ID dokter, yaitu tadi ya ID ya. Nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, sama waktu kerjanya. Oke, jadi itu ada informasi tambahan gitu ya. Selain tadi ID sama nama dan juga spesialis ya, ada juga tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, dan waktu kerja tadi ya. Kenapa alamat dokter aja ya? Untuk memastikan pasien itu untuk bisa bertemu dengan dokternya di mana gitu ya. Dan juga tanggal lahir yaitu untuk informasi administrasi gitu ya. Dan juga ada waktu kerjanya gitu ya. Untuk mengetahui pasien itu dia bisa berobat itu di jam berapa aja gitu ya. Nah, lalu juga ada pasien. Oke, di pasien itu dia memiliki beberapa atribut, yaitu ada ID pasien, ada nama pasien, ada alamat pasien, ada jenis kelaminnya, dan juga nomor HP-nya. Ya, nomor HP gitu ya. Itu udah jelas tadi, makanya nomor HP itu antar dokter sama pasien itu pasti ada gitu ya, karena itu untuk langkah mereka komunikasi gitu ya. Lalu juga ada alamat pasien itu untuk rumahnya, lalu juga ada jenis kelaminnya yaitu untuk mengetahui pasien itu termasuk cewek atau cowok dan semacamnya gitu ya. Lalu yang terakhir di sini ada administratornya gitu ya, yaitu memiliki atribut yaitu ID admin, nama admin, dan juga waktu jaga gitu ya. Yaitu sesuai dengan rule-nya, dengan role-nya gitu ya, dengan tugasnya. Dia juga ada waktu jaganya gitu. Nah, tapi teman-teman, kalau kita lihat di sini atribut itu ada hal yang penting. Kita balik lagi, hal penting dari sebuah data itu adalah ID-nya. Karena ID pasti tidak akan sama dan itu pasti akan beda, dan setiap orang pasti punya ciri khasnya gitu ya. Pasti akan berbeda nilainya. Gak mungkin. Kalau yang lain itu mungkin pasti ada sama aja gitu ya. Tapi kalau ID itu pasti tidak gitu. Sehingga di sini ID diberi tanda underline gitu. Oke, jadi kalau kita lihat lagi dari diagram, maka untuk diagram yang dipakai adalah atribut yang nomor 6 ini gitu ya. Oke, kita tinggal langsung aja pakai aja di sini. Oh, dan juga ada atribut primary key gitu ya. Itu untuk ID-nya gitu ya. Berarti itu akan diberi tanda underline gitu ya, atau garis bawah. Oke, kita balik lagi ke sini, ke YED-nya. Oke, di YED di sini teman-teman tinggal tarik aja. Ini ada atribut gitu ya. Kalau untuk mengetahui ini atribut entity, teman sebenarnya simpel. Teman-teman tinggal arahin aja kursornya. Nanti dia akan muncul teks itu atribut atau entity gitu ya. Gitu. Nah, seperti sebelumnya, kita tinggal tarik aja, drag and drop. Tarik ke bawah. Oke. Nah, sini saya pertama bikin dulu yang versi dokternya dulu gitu ya. Oke, yang dokter ini sesuai tadi ya yang udah dikasih tahu untuk atributnya. Yang pertama itu ada ID underscore dokter. Nah, cuman untuk dalam hal ID ini kita kasih tanda underline gitu ya. Nah, ini. Oke. Dan juga kita kasih font style itu menjadi bold gitu ya, sebagai penanda bahwa
ini ya adalah yang bagian pentingnya dari sebuah interaksi gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bikin lagi di bawahnya. Oke, pada berikutnya di sini kita akan mengidentifikasi apa? Kita akan mengidentifikasi pada tabel 2 yaitu matriks relasi gitu ya. Di mana matriks relasi ini itu ada pertama itu di kolom pertama itu adalah entity, di mana entity itu tadi ya ada dokter, ada pasien, ada administrator. Lalu di berikutnya ada dokternya sendiri, dokternya ke dokternya tidak ada gitu ya karena ya sama dokter. Lalu juga ada hubungan dengan pasien dengan dokternya yaitu ya pasien ingin memeriksa ke dokter gitu ya. Lalu juga administrator ke dokter yaitu dia menyimpan data. Kita lanjut lagi ke dokter ke apa? Dari dokter ke pasien. Di mana dokter ke pasien dia akan diperiksa gitu ya. Lalu juga dari administrator ke pasien itu adalah mendaftarnya gitu. Kita lanjut lagi ke dokter ke administrator ya dia akan menyerahkan datanya, dan juga pasien ke administrator dia akan melayaninya gitu ya. Oke. Oke, nah di langkah berikutnya di sini kita akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi sesuai dengan tabel 2 matriks relasi. Kita lihat di sini ada beberapa entity apa? Di sini ada kolom pertama entity itu sebagai dokter, pasien, dan administratornya. Nah, kita lihat hubungannya dari sini. Kalau dokter ke dokter ya dia sesuai dengan jobnya itu dia akan memeriksa atau melayani gitu ya, tapi saling membantu gitu ya, ini interaksi antara dokter dan dokter sehingga dia tidak ada. Tapi kalau dokter ke pasien dia akan memeriksanya, maka dokter akan memeriksa keadaan pasiennya bagaimana dan semacamnya gitu. Lalu dokter ke administrator itu dia akan di mana si dokter itu akan menyimpan data gitu ya. Jadi ketika dokter sudah melakukan semacam operasi atau semacamnya, dia akan menyimpan datanya ke administrator gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada pasien. Pasien akan diperiksa kepada dokter. Ya, sesuai namanya gitu ya. Ya, pasien datang ke rumah sakit untuk diperiksa gitu ya, akan dilayani gitu ya. Lalu juga pasien ke administrator dia akan mendaftar. Oke, lanjut. Di sini ada administrator. Administrator ke dokter dia akan menyerahkan data. Jadi setelah pasien tadi mendaftar ke administrator, dia akan menyerahkan datanya kepada dokternya gitu ya. Lalu sini ada administrator ke pasiennya, dia akan melayani gitu ya. Oke. Sehingga dari hubungan ini kita bisa identifikasi di sini ada semacam hubungan atau diagram interaksi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini di tabelnya, di sini dia ada relationship. Nah, ini dia. Oke, Mak. Nah, di sini dia ada relationship gitu ya. Oke, jadi kita tinggal bikin aja relationshipnya gitu ya. Nah, yang pertama-tama kita bakal perhatikan itu adalah pertama itu dokter kepada pasien gitu ya. Oke, di sini kita spesifikin aja karena dia sama-sama memeriksa gitu. Jadi saya akan kasih keywordnya itu sebagai periksa dulu gitu ya sementara. Oke, kita tinggal tarik aja di sini. Di sini ada relationship. Kita tinggal tarik. Drop. Nah, kita simpan di tengah-tengah antara dokter dan juga pasien gitu ya. Oke, tinggal diperbesar aja. Oke. Nah, di sini kita tinggal kasih nama aja. Bisa. Kita sini sementara dulu aja ya. Yaitu sebagai periksa. Gitu. Oke, di sini kita langsung pembuatan garisnya gitu ya. Tapi sebelumnya kita langsung aja lihat dulu di contohnya. Oke, ini dia memberikan data, mendaftar, memeriksa. Oke, kurang lebih sama lah ya seperti sebelumnya. Walaupun saya di sini menggunakan kata kunci, kalau di sini periksa, memberikan data dan juga daftar gitu ya, atau melayani. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita tinggal ubah aja. Oke, yang perlu kita perhatikan di sini adalah garisnya gitu ya, teman-teman. Interaksinya gitu antara dokter dan juga bagaimana dengan administratornya gitu data-datanya.
Di sini dia menggunakan garis yang tidak spesifik, alias ya memang ini adalah deskripsinya si administrator tersebut. Namun di sini teman-teman, di sini ada garis yang khusus gitu. Ini apa sih, garis apa sih? Nah, kalau teman-teman lihat di tabel pertama, di sini dia adalah n tidak spesifik. Berarti ini ada interaksi, namun belum spesifik sama sekali gitu ya, gitu. Baru sebatas oh iya memberikan data, tapi datanya data apa gitu ya, gitu. Sehingga ini baru spesifik secara belum lengkap gitu ya. Tuh, maka kita tinggal ikuti aja untuk pembuatan garisnya. Nah, pembuatan garisnya tersebut kita di sini ada garisnya gitu ya. Di sini ada unspecified, terus ada juga n gitu ya. Nah, berarti kita tinggal tarik aja di sini, tarik ke garis yang pengen dibikin. Di sini kita contoh aja ID dokter ke dokter. Kita tarik terus ke ID dokter. Nah, nanti dia akan mengikuti kursornya gitu. Nah, kita tinggal klik aja ke dokternya. Nah, kita buat satu-satu gitu ya. Oke, kalau sudah buat antar entity dengan atribut menggunakan garis unspecified, di sini kita berikutnya menggunakan garis yang n ini gitu ya. Nah, caranya sama juga seperti sebelumnya. Berarti ini antara interaksi dari dokter dulu, berarti dari entity dulu baru ke proses datanya. Dari dokter baru ke data. Oke. Oke, dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan IR yang saling terhubung gitu ya, dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca di atas adalah sebagai berikut, di mana dokter sebagai dengan pasien dapat dibaca banyak dokter memeriksa banyak pasien, dokter dengan administrator dapat dibaca banyak administrator memberikan data ke banyak dokter, dan juga administrator dengan pasien dapat dibaca atau satu administrator melayani banyak pasien. Oke, itu ya, itu deskripsinya utama dari penjelasan diagram tadi sementara gitu ya. Nah juga di sini ada melengkapi gitu ya. Nah, jadi tadi kan baru sebatas hubungan tidak spesifiknya gitu ya. Nah, kita di sini bakal bikin hubungan secara spesifiknya, dia ngapain sih gitu, dia mau apa gitu ya. Oke, nah caranya di sini udah ada contoh ya gitu. Jadi dimana kalau teman-teman perhatikan di sini, jadi ada penambahan entity gitu ya. Yang teman-teman perhatikan di sini adalah dokter admin, pasien dokter, dan juga daftar dan juga pendaftarannya gitu ya. Kalau sini mungkin admin daftar mungkin, atau ya oke lah, di sini kita kasih nama, di sini contohnya daftar gitu ya. Dimana dalam hal ini si dokter dia punya dokter khusus gitu ya. Dia sebagai adminnya, dia sebagai perantara dari dokter ke administratornya gitu, sehingga dia punya entity lagi dan atributnya sendiri itu dengan nama dokter admin gitu ya. Dokter admin di mana dokter admin ini dia memiliki data semacam ID data, ID admin, dan juga ID dokternya itu. Oke, dan juga di sini juga ada pasien dokternya. Di sini dia memiliki ID mungkin ID pendaftarannya atau ID pelayanannya. Dan juga ada ID dokternya, ID pasien, resep, dan juga waktu periksanya. Lalu sini juga ada lagi daftarnya, di mana yang di daftar ini adalah ID daftarnya, ID admin, dan juga ID pasien. Oke. Berarti sini ada penambahan lagi ya. Dan juga kalau teman-teman perhatikan juga di sini relationship-nya dia nambah lagi ya. Di mana ketika administrator dia pindah dia ke dokter admin, dia akan memberikan data. Kalau dokter ke dokter admin, dia akan menyimpan data. Oke. Seperti itu ya. Jadi kita tinggal buat aja. Kita satu-satu dulu ya, kita bikin dulu yang bagian entity baru dan juga atribut baru-barunya gitu ya. Di sini sementara saya hapus dulu untuk relationship-nya. Sini saya perbesar dulu, di mana dokter saya akan pindahkan. Oke, cara pindahkan semua itu dengan cara kita tinggal klik tahan aja di sini area kosong, lalu kita tarik ke bawah gitu ya. Sampai dia terseleksi sekotaknya gitu ya. Nah, nanti dia akan langsung terseleksi seperti ini. Kita tinggal pindahkan aja ke yang pengen kita mau gitu ya. Jadi saya pasang aja di sini gitu ya. Dan juga pasiennya di sini saya akan pasang di sini. Oke, di sini mungkin saya akan persingkat aja untuk merapihkan
si diagramnya gitu ya. Oke, sudah cukup rapi. Oke ya, kita tinggal bikin lagi aja. Baru di sini ada entity-nya. Karena sini saya tinggal copy paste aja ya yang ada untuk mempercepat pembuatannya. Oke, di sini kita sudah buat ya entity tambahannya untuk interaksi antar entitinya dari dokter, administrator, dan pasiennya. Juga kita akan lanjutkan lagi untuk berikutnya. Oh ya teman-teman, di sini saya mau jelasin dulu gitu ya. Di sini kenapa sih kalau teman-teman lihat setiap entity tambahan dia memiliki ID interaksinya antar kedua entity gitu ya, kayak dari dokter sama administrator, yaitu adalah dokter admin. Dimana dokter admin ini dia punya interaksi di mana mereka itu punya atribut sebagai memiliki data ID admin dan juga ID dokter gitu ya. Namun yang perlu di highlight, kenapa sih mereka tidak di underline dan juga tidak di bold gitu ya, tidak seperti yang lainnya gitu ya. Oke, seperti yang sebelumnya saya sudah katakan gitu ya, dimana ID memang merupakan hal penting dalam sebuah data gitu ya. Namun masalahnya di sini karena ID dokter dan ID admin yang dimaksud dari yang dokter admin ini, mereka ini tidak setara gitu ya dengan ID dokter dan juga ID admin dari entity masing-masing gitu ya. Sehingga mereka itu diperlakukan semacam ya ini tambahan ID mereka gitu. Ini semacam kayak duplikatnya ID gitu ya. Jadi gitu. Jadi karena ya memang tugasnya mereka itu adalah menyerahkan ID masing-masing gitu ya. Gitu. Itu aja sih. Nah, malah di sini kita ada tambahan, ada ID data, dan juga ada ID, dan juga di sini ada ID daftar gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kita tinggal bikin aja relasinya dari antar ini. Oke, kita buat aja di sini. Pertama itu kita ke relationship-nya di tengah-tengah sini. Oke. Oke, dan juga yang perlu teman-teman perhatikan juga, eh, jangan lupa perhatikan estetika dari pembuatan YED ini, karena estetika itu sangat berpengaruh ketika teman-teman pengen implementasikan ke sebuah program atau membuat database macamnya gitu ya. Karena kalau memang di awalnya sudah hancur ya, gimana kita cara membacanya gitu ya, gitu. Jadi disesuaikan dengan selera masing-masing gitu ya. Saya sarankan apalagi, tapi terutama kalau saya saranin sih boleh ikuti saya cara ini, karena dari pengalaman saya selama PKL atau kerja ya, ini adalah contoh penerapan YED atau pembuatan ERD yang cukup rapi dan juga mudah dibaca oleh beberapa orang IT gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini relationship sama kayak sebelumnya. Cuman karena tadi saya baru bikin yang kata kunci aja, baru sync sementara aja. Di sini kita bikin lebih spesifiknya lagi. Oke. Kita buat di sini pertama itu adalah menyimpan data. Oke, di sini saya sudah buat ya interaksi relationship-nya antar entity. Nah, di sini ada tambahan untuk garisnya gitu ya, untuk hubungan garisnya gitu ya. Di mana sini ada tambahan, di mana dari relationship dari antar entity utama ke proses itu dia menggunakan garis yang ini gitu ya. Kalau kita cek di bagian data tabelnya, itu adalah satu tapi tidak spesifik. Oke, jadi maksudnya apa? Maksudnya bahwa memang uh, ini tuh lebih ke proses satu aja gitu ya, maksudnya entity ke proses itu hanya satu cara aja gitu ya, dia hanya satu cara untuk interaksinya gitu ya. Dari dokter ya dia pasti akan berinteraksi ke dokter admin dengan cara menyimpan data, jadi dia hanya tugasnya menyimpan data saja gitu ya gitu. Jadi job dia hanya seperti itu, beda seperti sebelumnya. Kalau yang garis yang ada N ini itu dia tuh lebih ke berbagai pemberian data gitu ya. Oke, kita tinggal bikin aja seperti ini. Berarti cara yang pertama itu adalah kita bikin dulu yang buat satu ini gitu ya, yang true ini, dengan cara kita tarik seperti ini, seperti sebelumnya. Cuman di sini kita tariknya terlebih dahulu di entity yang utamanya gitu ya, dari dokter, baru kita tarik ke menyimpan data. Oke, dilanjut lagi dari administrator, dari dokter lagi, sorry, dari dokter lagi pergi ke memeriksa.
Oke, lanjut lagi. Dari pasien itu diperiksa, pasien melakukan, oke, terus administrator melayani, dan administrator menyimpan data. Oke, berikutnya untuk garis yang N ini kita bisa dengan cara kita tariknya tuh ke entity yang tambahan tadi ya, gitu ya. Jadi dari sini, dari daftar itu ke melayani, terus juga daftar ke melakukan. Oke, jadi seperti itu hubungan IRD-nya gitu. Kalau teman-teman lihat ya, saling berinteraksi satu sama lain ya gitu ya, saling membutuhkan gitu ya, dimana entity pasien dia butuh administrator, dimana pasien membutuhkan dokter, dokter membutuhkan administrasi, dan juga dokter membutuhkan pasien gitu, dan juga sebaliknya administrator membutuhkan dokter dan juga administrator membutuhkan pasien. Sehingga kalau kita bisa simpulkan memang ini sudah bisa dibilang data yang cukup oke gitu ya, udah cukup bagus. Oke, itu mungkin praktikum dari final atau IRD rumah sakit yang sudah saya buat. Oke, sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan selama praktikum atau penjelasan yang kurang spesifik dan semacamnya. Oke, sekian praktikum dari video saya. Saya Zipulfi Pratama dari jurusan Sistem Informasi Universitas Terbuka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.